Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Edi Susanto MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Arlik Cahyawati, SPD. Beliau adalah guru IPAS yang mengajar kelas 10 di SMKN 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Arlik. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Edi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau nanti sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Baik, adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu ya. Nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Bu? Ya. Baik Bu Arlik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Arlik. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Ya, baik Pak Edi. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di modul ajar saya. Jadi yang pertama itu, saya mengharapkan peserta didik nantinya bisa menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek ekstraksi kompos gitu. Yang kedua, saya mengharapkan anak didik itu bisa menganalisis panas atau kalor yang dihasilkan dari proses ekstraksi kompos dari bahan organik itu Pak. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan anak-anak itu memiliki kemampuan untuk bisa merancang kemudian membuat prototipe dari proyek yang sudah didesain terlebih dahulu. Berarti ada 3 tujuan ya Bu ya, ada 3. Sesuai dengan pembelajaran yang Ibu buat di RPT. Baik Bu, untuk area pengembangannya sendiri yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi itu apa Bu? Ya, jadi kalau untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2 aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Jadi yang untuk aspek pengetahuan yaitu siswa diharapkan nantinya mampu menganalisis kalor atau panas yang dihasilkan dari proses ekstraksi tadi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, saya mengharapkan anak-anak itu bisa membuat proyeknya Pak, proyek atau prototipe dari desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 ya Bu ya, ada pengetahuan dan ada juga praktik dan keterampilan bentuknya ya Bu. Baik Bu. Nah, di sini saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang nanti Ibu mau sampaikan di kelas. Baik. Jadi kalau untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok Pak. Jadi sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Sedangkan kalau untuk model pembelajaran saya akan menggunakan project based learning. Kemudian kalau untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan
strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, ya Bu ya. Kemudian tadi menggunakan model pembelajaran project based learning. Dengan metode diskusi, kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab tadi Bu ya. Baik Bu, nah dengan media pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas Bu? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan, pastinya yang pertama tuh instalasi alat untuk ekstraksi dari komposnya sendiri Pak. Kemudian ada LKPD, kemudian PowerPoint, papan tulis, dan laptop juga saya butuh. Oh gitu, baik. Kira-kira nih kapan Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya? Di hari apa? Kelas berapa? Kira-kira jam berapa Bu saya bisa mengobservasi Ibu nanti? Saya ada jadwal di hari Senin Pak. Senin tanggal 29 Januari 2024 berarti ya Pak ya. Saya ada jam ke-1 sampai jam ke-4 itu di kelas 10 teknik listrik 2 Pak. Baik Bu, jadi nanti di hari Senin ya Bu ya, di hari Senin tanggal 29 Januari jam 1 sampai jam ke-4 nanti saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nanti akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas. Gitu ya Bu ya. Baik. Nah, nanti setelah Ibu lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti tentu saya akan mengadakan percakapan lebih lanjut ya Bu ya. Nanti namanya adalah pasca observasi, yang nanti juga akan didampingi oleh pendamping praktik saya, Bapak David Octavianus. Begitu ya Bu ya. Ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Jadi dari hasil percakapan hari ini saya sudah mendapatkan gambaran tuh Pak tentang media apa yang akan saya gunakan nantinya, kemudian tentang metode yang saya terapkan dalam pembelajaran juga sudah saya persiapkan. Wah, mantap. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang kita hari ini. Dan nanti pada saat sekarang ini kan pra observasi ya Bu ya. Nanti ada observasi, kemudian nanti ada pasca observasi. Begitu ya Bu ya. Terima kasih nih Pak sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat, ketemu kembali ya Bu ya. Alhamdulillah. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih buat Bu Arli. Sama-sama Bapak. Sukses selalu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ini yang nggak masuk hari ini siapa nak? Wahyunya kemana? Wahyunya izin sakit ya. Mudah-mudahan teman-temannya yang sakit bisa segera sehat dan kembali sekolah bersama kalian ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, berdoa seperti biasa dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, silahkan Ari dipimpin dulu ya, Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah doa semua, mudah-mudahan lebih siap untuk belajar hari ini ya. Di atas mejanya ada tugas yang kemarin ya nak? Udah ngerjain semua? Oke. Sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Satu kelompok ini terdiri dari 4 orang, ada yang 5 orang ya. Jadi gini, coba perhatiin ibu instruksinya. Jari kalian ada berapa nih? 10. Tapi kalian
pakainya sekarang satu tangan aja. Tangan kanannya diangkat. Ada ya? Nah, jadi nanti kalau ibu hitung 1, 2, 3, kalian random aja, bebas, boleh 1, 2, maksimal berapa? Maksimal 5. Misalkan nih, yuk, Kamil sama Alfi ke ibu dulu. Lihatin ya, misalkan ibu, ayo random pasang berapa? Berarti kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita nama buah-buahan aja yang cepet. H, apa nih H? Lagi ya. Jadi biar lebih kondusif nih, ya. Tadi kan kita udah ice breaking, udah nggak ada yang ngantuk lagi kan, karena ini kan jam siang. Jadi kalau tadi kalian habis istirahat, udah makan, kenyang kan? Nah, kalau buat berpikir kan harus ekstra berusaha biar nggak ngantuk ya. Jadi biar lebih kondusif, habis ice breaking, kita tarik nafas dulu dalam-dalam nak. Kalau ibu hitung 1, 2, 3, kalian tarik nafas. Kalau ibu bilang hembuskan, kalian hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Udah lebih rileks? Udah lebih segar? Siap mulai belajar lagi? Oke. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang energi panas. Ibu ulangin, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang energi panas. Energi panas, kalau kemarin kita sudah belajar, atau kalian di SMP juga udah pernah dengar nih tentang energi panas. Energi panas itu disebut dengan apa? Dengan depannya K, belakangnya R. Anak cerdas, dengan kalor ya. Jadi energi panas itu kalor. Udah belajar kan kita sebelumnya? Sudah, di SMP juga kita sudah pernah belajar. Jadi kalau kemarin nih kita baru belajar tentang definisinya ya. Sekarang kita mulai untuk membuat proyek. Buat apa? Proyek tentang kalor, ya nak? Nah, jadi hari ini harapannya setelah belajar tentang kalor, diharapkan kalian bisa yang pertama menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek ekstraksi panas atau kalor. Tahu nggak proyek ekstraksi itu apa nak? Tahu? Tegarnya tahu? Tegarnya tahu? Yang kedua nih, nanti kita akan menganalisis kalor yang dihasilkan dari tempat sampah atau tumpukan sampah ya. Yang ketiga, merencanakan pembuatan ekstraksi energi panas. Kemudian kita mendesain proyek ekstraksi kompos. Dan terakhir, seperti biasa, kita akan mengomunikasikan, yaitu mempresentasikan hasil kerja proyek dengan kelompok kalian masing-masing. Ngerti nggak nak? Udah tergambar belum nak tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa intinya? Kita akan buat proyek tentang apa? Tentang sampah busuk. Iya, tentang ekstraksi kompos, ekstraksi energi panas atau kalor dari apa nak? Tumpukan kompos, tumpukan sampah. Ngerti ya? Jadi udah tergambar nak tujuannya? Bisa? Nah, sekarang tugas kalian, kita buat langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya. Nah,
Langkah-langkahnya nanti kalian bersama kelompoknya ya nak. Buat perencanaannya dulu. Buat apa nak? Perencanaannya. Buat time schedule. Jadi kan kalau hari ini nggak bisa selesai nih, dilanjutin pekan depan. Kalau pekan depan nggak selesai, dilanjutin pekan depannya lagi. Nah, kalian buat perencanaannya. Hari ini apa nih yang bisa kalian kerjakan? Misalkan kalian mau buat desain produknya dulu ya. Nanti dibuat ya sama temen kelompoknya masing-masing. Bisa? Nah, ini ada fenomena yang bisa kalian amati. Ya. Terbaca nggak? Ya, nak. Jadi pada tahun 2005, tanggal 21 Februari 2005, apa yang terjadi? Tadi dari hasil baca tayangan di depan, ledakan. Di mana? Di TPA UI Gajah. Kenapa kok meledak? Kenapa tegar? Tegar kalau meledak itu kira-kira kenapa? Yang bisa meledak itu apa aja tegar? Bom. Ini sampah ternyata bisa meledak. Kenapa kira-kira sampah bisa meledak? Ada gas apa? Gas alam apa? Ya nak? Ternyata tumpukan sampah dalam waktu yang cukup lama itu bisa menimbulkan gas apa nak? Gas metana. Gas apa? Gas metana. Yang jika tidak terkelola dengan baik akan bisa menimbulkan apa? Ledakan. Ya. Nah, sekarang kalian ya diminta untuk membuat desain agar kompos yang menghasilkan panas itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk alternatif bahan bakar. Jadi kalau misalkan gas yang ditimbulkan dari tumpukan kompos untuk masak bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kalian digambar ya desainnya dulu hari ini. Bisa? Itu contoh desainnya, ada satu. Kalau kalian mau pakai desain yang lain boleh nggak? Boleh, bebas. Jadi kreatif. Pakai kreativitas masing-masing. Boleh seperti yang di depan atau boleh dimodifikasi lagi. Proyek yang sudah berhasil dibuat dalam bentuk yang mini. Nih, jadi ini sampah. Guys, kali ini saya akan membagikan cara membuat bahan bakar gas dari sayuran dan dedaunan yang bisa kita buat di rumah. Skala yang saya buat sangat kecil karena untuk tujuan edukasi saja, agar mudah dipahami. Kalau kita sudah paham, tentunya tinggal scale up agar bisa menghasilkan gas dengan kapasitas yang lebih besar. Uji coba ini sengaja keran harus kita kecilkan agar bisa menyala dengan baik. Dan bisa dilihat api yang dihasilkan sangat bersih, bahkan sebanding dengan LPG. Tapi sayang gas yang dihasilkan hanya sedikit, jadi menyala hanya sebentar saja. Jadi jika ingin digunakan untuk keperluan memasak, kapasitasnya harus kita besarkan. Dan jika kita membuat perangkat seperti ini, semua manfaat dari pembuatan pupuk organik bisa dimanfaatkan 100%. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu tadi adalah contoh proyek yang sudah dibuat. Pakai botol gitu. Jadi kalau dalam skala kecil, dia bisa pakai botol aqua seperti yang tadi sudah disaksikan ya. Atau pakai galon bisa. Atau kalau dalam skala besar, bisa pakai drum. Tahu drum nggak? Drum gentong itu loh, yang warna biru, tahu ya? Nah, bisa juga pakai itu. Jadi kalau untuk pemakaian rumah tangga, berarti ya perlu instalasi yang lebih besar untuk
drum yang biru itu udah bisa, ya. Tinggal nanti diperbarui mungkin untuk komposnya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Gasnya bisa untuk apa nak? Sumber energi alternatif, ya kan? Jadi apa tuh? Biogas namanya. Apa namanya? Biogas. Terus ampasnya bisa untuk apa tadi? Untuk pupuk. Oke, anak 15 menit lagi. Nah, ini ya. Bentar. Nanti yang kamu presentasiin itu kan tahapannya. Jadi trial and error kamu waktu gambar itu apa kesulitannya, ya tantangannya di mana, terus tinggal baca aja itu yang di depan. Ada apa-apanya ya. Bisa? Apa yang tadi deh? Mau sudah selesai kerja kelompoknya? Ya, kelompok siapa dulu nih yang bersedia untuk mempresentasikan pertama kali? Oke, ya, kelompoknya Aisandi dan Akbar. Ayo silakan maju ke depan. Kasih semangat dulu dong buat Aisandi dan Akbar. Ya. Terserah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil desain kami. Saya Aisandi dan teman saya Akbar Muhammad Akbar Nurdika ingin mempresentasikan hasil desainnya. Dipersilakan. Oke, jadi desain biogas kita ini biogas ya, baik. Oke, baik. Terima kasih kelompok Aisandi dan kelompoknya Akbar yang sudah presentasi. Ya. Alhamdulillah, semua kelompok yang sudah tampil bagus-bagus dan sudah menunjukkan kreativitas yang sangat luar biasa. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesannya apa nih? Yuk, Dit atau Vicky. Semua proses pembelajaran pada hari ini, ya. Tadi kesimpulannya sudah diberikan oleh Vicky dengan lengkap ya. Dan sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, jangan lupa dilanjutkan ya tugas yang ada di GCR. Linknya masih sama dengan yang kemarin. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Pekan depan nanti kita akan melanjutkan lagi tentang proyek kita. Kalau tadi kita sudah membuat desainnya, berarti minggu depan kita akan membuat prototype proyeknya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dan untuk semangatnya pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan Ari. Baik anak-anak, kita sudah melalui proses pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk semangatnya dan antusias dari kalian semua ya. Nanti tugas yang di GCR silahkan dikerjakan di rumah sebagai pendalaman ya.
Dan pekan depan kita akan melanjutkan lagi proyek kita pada hari ini. Kalau sekarang, hari ini, tadi kita sudah buat desainnya, berarti kita pekan depan membuat rancangan, buat prototipenya. Langsung dibawa apa berarti, Nak? Alat dan bahannya. Bisa dipahami, Nak? Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arlik dan Pak David Octavianis. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya dengan Edi Susanto MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Saya dalam hal ini ditemani oleh Ibu Arlik Cahyawati, SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Pak David Octavianus sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Bu Arlik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Arlik terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung, Bu? Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Setelah selesai kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah perasaan saya senang dan lega, Pak. Ya, alhamdulillah semua prosesnya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Bu, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali Bu Arlik, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, kalau untuk tahapan tentunya pertama kali saya kan membuat perencanaan pembelajaran. Itu saya membuat perangkat belajar. Perangkat belajar itu dalam bentuk modul. Ya, kalau dulu kan dikenal dengan nama RPP. Betul. Ya. Setelah itu, kalau untuk area pengembangannya, saya meliputi dua aspek, Pak. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan siswa, kemarin saya lebih menekankan kemampuan siswa untuk bisa menganalisis kalor atau energi panas yang dihasilkan dari proses kompos gitu. Jadi kemarin itu kan ya ini terkait juga dengan keterampilan ya Pak ya. Jadi keterampilannya mereka buat prototipe alat untuk membuat kompos. Itu bahan komposnya bisa dari potensi yang ditimbulkan dari sekolah itu kan berarti dalam bentuk daun atau rumput. Tapi kalau mereka menggunakan limbah yang berasal dari rumah tangga, berarti kan di rumah itu juga boleh. Atau bahkan misalkan yang di rumahnya ada ternak atau tetangganya punya ternak, itu bisa menggunakan kotoran kandang seperti dari kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah itu untuk keterampilannya. Kalau untuk pengetahuannya ya kemampuan siswa tadi Pak untuk bisa menganalisis dari hasil kompos itu kan pastinya ada gas metana yang dihasilkan. Nah mereka jadi nanti harapannya bisa menganalisis besarnya kalor atau energi panas yang ditimbulkan dari hari ke harinya. Baik, jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, tentang energi panas dari kompos dan seterusnya. Baik, nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya dua area pengembangan tadi sih sudah berjalan dengan baik, tapi
saya merencanakannya sudah secara matang, tapi ya memang masih ada kekurangan Pak yang harus diperbaiki untuk ya. pertemuan selanjutnya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai, namun masih ada kekurangan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik. Kekurangan atau hambatan yang terjadi di kelas kemarin itu Pak hasil dari pengamatan. Ya mungkin masih ada beberapa siswa itu yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi artinya ya partisipasi siswa atau aktivitas yang mendukung pembelajaran itu masih kurang gitu. Tapi beberapa aja sih Pak yang terlihat kurang aktif. Oke. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya, sehingga atau kurang aktif gitu ya di kelas ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Dan mengapa mereka kurang aktif? Dan mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi? Oh iya, baik. Mungkin setelah saya pikir bisa jadi pada saat proses pembagian kelompoknya. Iya Bu. Ya, kemarin itu bisa jadi sih jumlah siswanya dalam setiap kelompok itu kurang terlalu banyak gitu Pak. Maksudnya kurang efisien dalam pembagian perannya. Ya jadi ya membuat beberapa anak itu mungkin ya mengandalkan teman-temannya yang lebih pintar atau yang lebih rajin gitu Pak. Ya, atau bisa jadi juga dalam pembagian kelompok itu prosesnya yang saya lakukan itu masih kurang memperhatikan dari minat atau gaya belajar masing-masing siswa. Baik, jadi penyebabnya karena pembagian kelompok ya Bu ya, dengan jumlah yang mungkin terlalu banyak ya. Baik, nah setelah Ibu tahu nih penyebab anak yang kurang aktif tadi, yang udah Ibu sampaikan tadi, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasinya? Ya, rencana saya yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan individual, kemudian membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi PR saya kan yang pertama kali saya harus bisa mengenali dulu nih kecenderungan mereka itu, gaya belajarnya, minat belajarnya itu kemana. Apakah termasuk ke gaya belajar yang visual, atau auditori, atau kinestetik gitu, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Kemudian juga dari proporsi jumlah siswa dalam satu kelompoknya itu, kalau bisa ya lebih dibuat efisien, nggak terlalu banyak gitu Pak dalam satu kelompok. Jadi rencana ke depan itu Ibu adalah melakukan pendekatan secara individual ya Bu ya, dan membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar anak. Ada yang tadi menggunakan gaya belajar visual, kemudian auditori, kemudian juga menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan? Iya. Untuk waktunya belum saya tentukan secara pasti sih Pak. Belum ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Ya mudah-mudahan kalau udah ready semua perbaikannya minggu depan. Oh iya, minggu depan ya Bu ya. Di pertemuan selanjutnya. Baik. Berarti akan dilakukan secepatnya minggu depan ya Bu ya? Rencananya begitu Pak. Baik. Minggu depan. Baik Bu Arli, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya bisa direalisasikan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Baik, selamat sukses ya Bu. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak David Octavianus sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Pak Edi sudah menjalankan proses percakapan pasca observasi. Iya Pak. Dan juga terima kasih sudah melaksanakan ya tahapan dari pra observasi, kemudian
observasi di kelas, dan kemudian pada hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Di dalam prinsipnya percakapan pasca observasi itu ada 3 elemen Pak, yang memang sebenarnya menjadi fokus utama, di mana kita melihat apakah percakapan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan umpan balik, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya bisa ulas terkait dengan ketiga elemen tersebut. Yang pertama yaitu di elemen kemitraan, ini ada 2 komponen Pak, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat, dan yang kedua Pak Edi dalam hal ini sebagai observer tidak menggurui ataupun memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat tersebut. Kalau saat diminta saran ataupun masukan, itu Pak Edi cukup berbagi pengalaman. Nah dalam hal percakapan yang sudah Bapak Edi lakukan sebelumnya, tujuan itu telah tersampaikan ya, saya lihat secara eksplisit, tapi mungkin bisa diperkuat itu dari awal percakapan bahwa percakapan yang tujuannya terhadap pengembangan diri itu ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah yang kedua, tidak menggurui dan memberikan saran. Nah dalam hal ini Pak Edi sudah sangat baik ya menjalankan perannya sebagai observer dan tidak memberikan saran. Saya lihat mampu gitu menahan diri untuk memberikan ide-ide ataupun masukan-masukan yang sifatnya sebagai sebuah saran ya kepada si rekan sejawat itu sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak David Octavianus dan Ibu Arlik Cahyawati atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih, sukses selalu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.